Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nur Karimah dengan NIM 20120111044 dari jurusan Agroteknologi. Di video ini, aku mendapatkan tugas yaitu menjelaskan proyek yang telah aku jalani selama 1 semester di semester 3. Pada video ini berjudul Usaha Jualan Keripik Singkong dan Aneka Cemilan Lainnya. Baiklah, langsung saja pada pendahuluannya, di mana usaha yang saya lakukan ini berfokus pada bidang kuliner, yaitu membuat keripik singkong dan aneka cemilan lainnya seperti sosis, popcorn, aneka es, serta aci goreng. Alasan saya menjual produk-produk tersebut karena dari beberapa waktu ke belakang dapat kita lihat bahwa banyak pelaku usaha yang menjual berbagai jenis olahan makanan sehingga menurut saya hal itu menjadi peluang usaha yang cukup besar. Sistem wirausaha dan target pasar yang saya gunakan pada proyek ini yaitu sistem konsinyasi. Sebelumnya, saya membuat 2 proyek. Yang pertama yaitu proyek keripik singkong. Namun hal itu, berhenti di tengah jalan karena ada beberapa hal yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk, penjualan keripik singkong ini saya menggunakan sistem konsinyasi di mana itu menggunakan sistem titip jual. Saya memproduksi keripik saya dan saya menitipkan pada pemilik toko, gitu. Lalu usaha yang kedua saya yaitu menjual aneka cemilan seperti sosis, popcorn, aci goreng, dan es gitu. Nah, itu saya menggunakan sistem wirausaha berupa sistem franchise, di mana sistem ini saya membuat produk saya sendiri dan saya juga yang menjual produk sendiri. Untuk target pasar yang saya gunakan yaitu semua orang yang berusia 5 hingga 35 tahun. Akan tetapi apabila ada orang dewasa yang berumur lebih dari 35 tahun hingga, lansia, jika ia memiliki minat minat ngemil atau minat makan yang luar biasa, itu boleh juga dimasukkan ke dalam target pasar saya. Hanya saja target utama saya yaitu 5 hingga 35 tahun karena, lingkungan di sekitar saya itu banyak sekali, warga atau anak-anak yang berusia seperti itu. Permasalahan dan tantangan. Nah, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, ada beberapa masalah pada, usaha keripik saya sehingga saya berhenti gitu. Jadi yang pertama itu sulitnya saya untuk membagi waktu antara mengerjakan proyek yang saya jalankan dengan tugas-tugas kuliah lainnya. Selanjutnya yaitu lamanya pengerjaan waktu. Mengapa lamanya pengerjaan waktu? Karena di sini saya, melakukannya secara sendiri. Hal itu karena saya takutnya nanti ketika saya mempunyai teman, dalam proyek ini malah, eee, tidak bisa gitu, karena teman-teman saya itu rumahnya lumayan jauh, sedangkan, saya untuk menjalankan usaha ini, harus benar-benar banyak gitu waktunya. Soalnya itu kekurangan modal, kurangnya modal ini menyebabkan saya, menyetok barang itu lebih sedikit. Yang keempat yaitu kurangnya variasi rasa keripik singkong, di mana saya hanya membuat, rasa balado saja. Dan yang terakhir yaitu kurangnya variasi aneka sosis dan es. Nah, untuk, permasalahan yang kelima ini lebih ke, project saya yang kedua. Kurangnya modal ini juga membuat saya kekurangan aneka sosis, di mana seperti yang kita tahu, sosis ini ada seperti nugget, nugget udang, nugget ayam, nugget sapi itu. Tapi saya hanya berfokus pada nugget ikan saja, sedangkan es yang saya jual itu hanya ada 10 variasi es saja. Permasalahan dan tantangan berikutnya yaitu adanya pesaing, sama-sama yang menjual cemilan. Nah, maksudnya di sini, ketika saya menjual keripik singkong itu ada, penjual cemilan yang lain seperti penjual kerupuk. Nah, menurut saya itu menjadi, suatu tantangan bagi saya, di mana saya memperebutkan uang Rp1.000 yang jajan mereka. Lalu tantangan yang kedua yaitu permintaan yang meningkat pesat namun stok barang yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan modal usaha yang saya gunakan. Modal saya sedikit, jadinya saya menyetok barang yang terbatas, sedangkan permintaan dan pemasukan saya itu juga ikut terbatas karena stok barang yang saya gunakan itu terbatas. Adapun aneka barang yang saya jual, yang pertama itu,
keripik singkong rasa balado. Lalu ini, pada project saya yang pertama. Lalu yang kedua itu ada sosis ayam dan sapi. Yang ketiga ada otak-otak olahan ikan rasa kepiting. Yang kelima ada ondel-ondel sagu atau aci goreng. Yang keenam ada popcorn. Yang ketujuh ada es dengan 10 varian rasa. Untuk es 10 varian rasa ini maksudnya, es yang seribuan itu ada rasa mangga, mangga susu, jeruk, lemon, jeruk peras, teh melati, teh gula batu, cappuccino, dan melon. Lalu uji kelayakan usaha keripik singkong. Di sini saya, telah menghitung BEP, di mana BEP yang saya dapatkan yaitu sebesar 30% di sini. Untuk ROI sendiri yaitu 75,65% dan untuk benefit per cost-nya itu saya mendapat 1,72, yang artinya, usaha yang saya jalankan, keripik singkong ini itu menuai hasil yang cukup baik. Untuk uji kelayakan usaha sosis, BEP-nya 30%, untuk ROI-nya 83,33%, benefit per cost-nya yaitu 1,47. Uji kelayakan sosis ini lebih kecil dibandingkan uji kelayakan pada keripik singkong. Namun, pada project sosis ini, saya mendapatkan waktu yang lebih di rumah karena saya lebih terfokus maksudnya, untuk pengerjaannya itu lebih simpel, nggak ribet dan nggak makan waktu yang cukup lama. Jadi saya lebih baik memilih usaha sosis ini. Nah, adapun hal yang saya lakukan selama project, yang pertama yaitu saya membeli bahan sendiri. Jelas pastinya karena saya, mengerjakannya individu gitu. Selanjutnya yaitu pembuatan produk. Nah, pembuatan produk ini, pada saat keripik singkong itu saya mulai mengupas singkong, mengirisnya tipis, menggoreng, membuat bumbunya, bahkan membumbui hingga menjualnya. Sedangkan untuk yang sosis ini saya lebih ke pengolahan acinya, di mana itu acinya saya bikin sendiri, dengan cara acinya itu saya masukkan dengan air panas, lalu saya aduk perlahan, baru setelah itu saya rebus dan saya tusuk menggunakan tusuk sate. Untuk sosis-sosisnya sendiri itu saya lebih memotong dan menambahkannya dengan telur puyuh. Selanjutnya pengantaran barang. Nah, pengantaran barang ini lebih terfokus pada usaha saya yang pertama, yaitu menjual keripik. Di mana, keripik saya itu kan ketika sudah habis di toko, maka saya akan mengantarnya. Namun, misalkan ada tetangga yang pengen makan gitu, saya juga langsung mengantarnya begitu, karena, dekat juga. Lalu yang keempat itu saya berjualan dan melakukan pelayanan. Ini tentu saja saya lakukan pada saat project saya yang kedua, yaitu menjual, aneka cemilan lainnya seperti sosis itu, karena saya yang membuat produk dan saya juga yang menjual. Nah, ini adalah bukti kegiatan yang saya lakukan selama project. Untuk gambar yang pertama ini adalah bakso aci yang saya jual, lalu yang ini adalah sosis, dan yang putih di belakang ini adalah sosis sapinya. Sedangkan yang putih di atas ini, telur puyuh saya lakukan karena, untuk menarik minat anak-anak, karena biasanya anak-anak itu kan suka dengan telur puyuh gitu. Dan foto yang kedua ini adalah, bahan dari modal awal saya, di mana di sini ada 10 varian rasa. Ini ada teh lemon, ini jambu, ini melon, ini ada coklat, ini jeruk peras, ini susu mangga atau mangga susu, ini jeruk, ini cappuccino, ini mangga, dan ini teh gula batu. Nah, untuk sosis yang saya gunakan ini baru sosis, ayam. Untuk sosis sapinya itu pada pembelian bahan yang kedua, namun saya lupa untuk memfotonya. Ini nugget, dan ini adalah otak-otak olahan ikan rasa kepiting. Dan pada foto yang di bawah ini adalah pembuatan popcorn. Nah, popcorn itu saya buat sendiri, saya jual sendiri agar, untungnya itu lebih banyak dan saya lebih, memakan hasil di situ. Dan foto yang kelima ini adalah gambar keripik, di mana pada saat saya ingin mengantarnya untuk gambarnya saya cukup lampirkan satu
karena itu menurut saya sudah dapat mewakili. Nah, foto yang selanjutnya ini adalah foto kegiatan saat saya sedang melayani, anak-anak berbelanja. Nah, foto yang selanjutnya ini adalah penghitungan BEP, ROI, dan benefit per cost keripik, ya, ini yang keripik, dan ini yang, sosis. Jadi di sini ada 2 perhitungan, sengaja saya lampirkan agar bisa dipelajari bersama. Oke, baiklah hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Ini ada sedikit, kata-kata motivasi dari saya. Saya kutip dari Instagram yang berbunyi, "Bukan masalahnya yang semakin mudah, tapi kamunya yang semakin kuat." Artinya, semakin, ke depan, itu kita pasti akan merasa, kesulitan kita itu semakin berat. Bukan kesulitannya semakin berat, hanya saja kita yang semakin kuat karena telah terlatih pada kesulitan-kesulitan sebelumnya. Oke, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.